adik-adik semuanya, selamat datang kembali di acara Sekam GKI Kedoya edisi anak hari ini. Nah, hari ini yang membawakan Sekam adalah Kak Tasya. Perkenalkan bagi yang belum tahu, nama kakak Kak Tasya. Dan kita akan memulai dengan doa. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan terima kasih juga untuk setiap nikmat yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Termasuk pada saat ini Tuhan, di mana kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan hadir di dalam acara kami, di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kiranya kami dapat menghayati firman-Mu Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau ajak kalian nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyikan salah satu lagu yang menurut kakak berkaitan sama cerita firman yang akan kakak bawakan hari ini. Yuk kita bernyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, kenapa kakak mau ajak kalian nyanyi lagu ini? Karena cerita Sekam hari ini adalah cerita tentang Yusuf. Kalian masih ingat nggak cerita tentang Yusuf? Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, kalau kalian ternyata nggak ingat tentang cerita Yusuf, gak usah khawatir. Kakak akan membacakan dari Alkitab tentang cerita Yusuf, sepenggal cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, ceritanya itu diambil dari Kejadian 37 ayat 18 sampai 21. Nah, coba ya kita baca sama-sama. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Nah, adik-adik, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah ya mendengar cerita ini, di mana Yusuf itu sering dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kakak-kakak kandungnya loh. Mereka kayak sering bully dia karena mereka menganggap Yusuf ini tukang mimpi. Jadi mereka nggak suka sama Yusuf. Dan mereka bukan hanya nyakitin Yusuf, tapi mereka membencinya. Sampai suatu saat mereka pengen membunuh Yusuf. Nah, mungkin kita berpikir jahat ya gitu ya. Tapi memang sering sekali hal-hal seperti ini terjadi ketika kita suka berbeda pendapat, atau misalnya kita nggak suka sama yang saudara kita lakukan. Nah, kita itu jadi kayak muncul rasa nggak suka. Rasa nggak suka itu kalau dipendam terus, disimpan terus, atau ditambah-tambah tiap hari, lama-lama bisa jadi benci. Dan ketika kita sudah membenci seseorang, nah tidak jarang benci itu berubah menjadi perilaku yang jahat. Nah, kita coba belajar dari Ruben.
Ruben ini adalah salah satu kakaknya Yusuf, tapi walaupun dia nggak suka sama Yusuf, tapi dia masih ingat bahwa Yusuf itu saudaranya. Dan yang namanya saudara, ya kata Tuhan kita harus kasihi. Jangankan saudara, orang lain aja kita harus kasihi. Apalagi saudara kita, apalagi saudara kandung kita, keluarga kita. Benar nggak adik-adik? Jadi hari ini kita itu kayak mau diingatkan bahwa kita itu nggak boleh menyakiti saudara kita. Kita nggak boleh membenci saudara kita. Karena gimana pun mereka itu adalah orang yang disediakan Tuhan untuk berada di samping kita, keluarga kita, ya orang-orang terdekat kita. Jadi kita itu harus belajar memaafkan dan mengasihi saudara kita seperti kita mengasihi Tuhan Yesus juga. Gitu ya. Semoga adik-adik terberkati dengan cerita Sekam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau tutup di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman hari ini. Kami sungguh sukacita ya Tuhan mendengarkan firman Engkau. Kami belajar untuk mengasihi saudara kami, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki hati yang lembut, hati yang mengasihi, dan hati yang memaafkan. Biarlah kiranya kami dapat menjalin hubungan yang rukun, yang akur di tengah-tengah keluarga kami, khususnya bersama saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini, sekian Sekam edisi anak hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Sekam berikutnya. Bye-bye, shalom.